Hai guys, kali ini kita akan mengajak kalian untuk melakukan observasi pada pengusaha lokal, yakni pengusaha prapen. Seperti yang kita ketahui, prapen merupakan suatu tempat untuk melakukan aktivitas mengolah bahan logam menjadi aksesoris. Nah, nama usaha yang kita ambil ini adalah Manik Prapen. Manik Prapen merupakan salah satu usaha aksesoris logam di Singaraja yang berdiri pada tahun 2005 dan didirikan oleh Putu Sudipta. Manik Prapen ini membuat suatu aksesoris yang ternilai dengan cara tradisional. Nah, bagaimana sih perlakuan konsumen pada usaha Manik Prapen ini? Mari kita simak pada video berikut ini. Mohon maaf kami mengganggu waktunya sebentar. Kami dari mahasiswi STIE Satya Dharma Singaraja ingin melakukan observasi terkait dengan usaha Bapak. Nah, apakah Bapak bersedia untuk memberikan kami informasi? Dari STIE Universitas ini ya? Ya. Oke, ya, bersedia. Nah, dalam observasi ini kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan bagaimana pengaruh perubahan sosial budaya masyarakat terhadap perilaku konsumen pada usaha Bapak. Nah, yang pertama dilihat dari faktor keluarga. Nah, bagaimanakah pengaruh faktor keluarga terhadap perilaku konsumen di usaha Bapak tersebut? Untuk dari aspek keluarga, terutama yang berhubungan dengan perilaku konsumen, banyak hal-hal seperti keluarga-keluarga dari konsumen yang datang ke sini, kan ada yang merasa puas dan ada merasa yang tidak puas atau tidak sesuai dengan keinginan dari konsumen tersebut. Tapi asungkare selama ini saya menjalankan usaha, memang aspek keluarga itu sangat-sangat mendukung. Dari Bapak kemungkinan merekomendasikan kepada anak-anaknya, kemungkinan dari anak-anaknya akan merekomendasikan kepada keluarganya, ke sepupu-sepupu yang lainnya, sehingga sangat mendukung dari berjalannya usaha saya selama ini. Kalau tanpa itu, ya ini saya akan berjalan gitu. Boleh dibilang dia tuh promosi yang gratis gitu, yang tanpa berbayar. Ya Pak, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana pengaruh faktor kelas sosial terhadap perilaku konsumen itu sendiri? Untuk perilaku kelas sosial, tentunya setiap orang yang menginginkan aksesoris, terutama dari berbagai golongan kelas sosial, dan tentunya bukan dari golongan yang punya secara materi gitu ya, lebih, tapi itu juga sesuai dengan kebutuhannya dia. Yang saya maksud dengan kebutuhannya dia, kan ada memang benar-benar yang harus dia memiliki hal itu gitu, di aksesoris terutama. Kalau dari segi harga, tentunya kalau kelas sosial yang lebih tinggi, materi atau bahan bakunya dia yang lebih berkelas dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Kan ada yang asal dia bisa memiliki walaupun dengan kualitas yang mungkin agak rendah, yang kelas sosial lebih tinggi, dia menginginkan kualitas yang berbeda pula. Jadi kelas sosial sangat mempengaruhi dari segi nilai kualitas barang tersebut. Menurut Bapak, bagaimana pengaruh faktor nilai budaya terhadap perilaku konsumen pada usaha Bapak? Untuk perilaku konsumen, sebenarnya di Bali itu kan
yang mempengaruhi budaya Bali untuk memproduksi kerajinan, terutama bidang aksesoris, yang sangat mempengaruhi adalah budaya Bali. Karena di Bali komunitasnya lebih banyak penganutnya dari segi agama, tetapi tidak menutup kemungkinan dari yang lain-lainnya juga. Ada yang bersifat keagamaan, ada yang bersifat sosial. Sosial itu maksudnya kelas sosial itu berbeda-beda, sifat nasional seperti itulah. Saya di sini usahanya tidak terfokus hanya untuk budaya Bali, karena saya arahnya sekarang sudah ke agak modern begitu, bukan hanya mematok desainnya hanya desain Bali, tidak, karena sesuai dengan kebutuhan pasar. Saya ingin berusaha untuk memanjakan konsumen, karena untuk memuaskan konsumen agar bisa mengait konsumen yang lebih banyak lagi. Nah, yang selanjutnya yang saya tanyakan, bagaimanakah pengaruh kelompok referensi terhadap perilaku konsumen terhadap usaha Bapak? Nah, ini yang paling utama untuk saya, karena setiap konsumen yang datang ke sini dia merasakan kepuasan, kemungkinan apa yang dia inginkan bisa saya penuhi. Ini seperti baliho-baliho yang saya pasang di jalan-jalan protokol. Itu sangat-sangat mendukung untuk mempublikasikan dan mempromosikan usaha saya. Saya menganggap setiap konsumen yang datang ke sini, saya berusaha untuk memenuhi apa yang dia inginkan, sehingga dia akan mensosialisasikan kepada orang-orang terdekatnya, kemungkinan kepada teman-temannya, sehingga dia merupakan iklan atau baliho yang berjalan ke sana ke sini. Seperti corona sekarang sangat masif gitu. Itu yang menyebabkan usaha saya sementara sekarang tidak pernah mengiklankan di media massa, media cetak, media elektronik. Nah, saya anggap itu yang paling efektif untuk mempromosikan usaha saya. Ini yang paling utama untuk saya, untuk mempublikasikan usaha saya. Kalau terhadap perilaku konsumen itu sendiri bagaimana? Untuk perilaku konsumennya Dari sisi referensi yang Bapak, banyak sudah datang ke sini. Saya tanya, usaha saya sementara kan masih di dalam kan, di boleh dibilang tidak di jalan protokol. Itu yang saya katakan tadi, iklan yang paling sangat mendukung usaha saya, berjalan usaha saya adalah konsumen tersebut. Sehingga tanpa dia saya tidak akan diketahui di dalam di sini. Jadi apapun berjalan usaha tersebut dari yang mendukung adalah dari sisi promosi, karena promosi itu adalah hal yang sangat luar biasa. Untuk sementara biaya untuk mempromosikan diri saya yang berbayar belum ada dana, sehingga saya berusaha untuk mempromosikan usaha saya dari konsumen-konsumen yang datang ke sini begitu. Nah, yang terakhir ini bagaimanakah proses penentuan dari strategi produk, strategi promosi, dan strategi penentuan harga produk pada usaha Bapak sehingga mampu untuk mempengaruhi perilaku konsumen? Ini untuk diri saya sendiri ya, untuk penentuan harga tentunya adik-adik lebih tahu bagaimana harus menentukan harga, menentukan tren market yang sekarang seperti itu. Jadi yang utama saya lakukan untuk penentuan harga, tentunya yang berpengaruh satu
bahan baku. Yang kedua, faktor pendukung lainnya seperti air, listrik, dan lain sebagainya. Tentu juga saya harus berbayar juga, karena saya anggap diri saya adalah karyawan saya sendiri. Sehingga saya harus berbayar per jam berapa. Saya estimasikan saya membuat satu perhiasan ini, untuk contoh satu cincin, saya akan mengerjakan berapa lama. Tentunya saya membayar diri saya sendiri. Nah, untuk dari segi desain atau mode, saya berusaha untuk mengikuti tren market dan keinginan konsumen, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Untuk desain, untuk mode, dan dari segi estetika yang saya maksud, ada seseorang yang menginginkan perhiasan seperti ini, tapi belum tentu cocok kan kepada dirinya. Saya akan berusaha untuk memberikan rekomendasi bagaimana kalau seperti ini, sehingga itu sebagai modal dasar saya juga untuk memberikan kepuasan kepada konsumen, seperti itu. Kalau dari segi promosinya, berarti melalui sosial media atau? Untuk dari segi promosinya, selama ini yang lakukan di media sosial seperti Facebook, Instagram, website atau internet, dan marketplace. Marketplace ya. Itu saja. Baik, terima kasih banyak atas informasi yang sudah Bapak berikan ya. Ini sangat membantu sekali kami dalam menyelesaikan tugas kuliah kami, yaitu di mata kuliah perilaku konsumen. Ya, terima kasih juga sudah mempercayakan adik-adik mau datang ke sini. Untuk data-datanya kemungkinan nanti ada beberapa hal yang kurang, mohon dimaafkan. Mungkin ada sesuatu yang berlebihan, mohon dikurangi juga, karena saya dari segi akademik saya belum mampu untuk menyampaikan hal-hal yang sesuai, mungkin yang sesuai dengan keinginan adik-adik. Ya, mohon dimaafkan.